Yakin kau memanfaatkan bangsa manusia yang bodoh. Tempat ini hanya pengingat bahwa di sini pernah terjadi satu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Surya Jagat di channel YouTube Benteng Sukma. Pada kesempatan hari ini kita akan mengunjungi makam ataupun tempat moksanya dari Mbah Jaya Perkasa, atau nama lainnya sebelumnya adalah Sang Hyang Hau, di mana Sang Hyang Hau ini adalah salah satu raja galante dari Surya Kencana, kerajaan Pajajaran, yang dikenal paling sakti dan sangat pemberani. Kita akan coba telusuri lebih lanjutnya. Kita akan mencoba ke tempat beliau moksa. Oke, ikutin terus.
Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di atas, di mana lokasi yang dipercaya sebagai tempat menghilang atau moksanya Sang Hyang Hau atau Mbah Jaya Perkasa. Dan sebagai buktinya itu bahwa beliau itu moksa atau menghilang, di sini ada tongkat beliau yang dipercaya itu bahwasanya ini tidak menyentuh tanah. Makanya oleh penduduk sekitar atau orang-orang sekitar ini, supaya tidak menjadi tempat meminta atau pesugihan atau tempat menyembah, ditambah dengan tumpukan-tumpukan bata atau batu seperti ini. Katanya menurut para warga sekitar ini yang dari dulu ya, ini tongkat tersebut ini melayang lebih dari 30 cm dari tanah. Oke, kita coba lihat lebih jauh. Setelah itu kita berdoa bersama di tempat tersebut. Oke, ikuti terus. Pemirsa channel YouTube Benteng Sukma, kita akan mencoba melakukan mediasi atau mediumisasi pemanggilan dari Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hau, dan saya akan menanyakan beberapa hal mengenai sebabnya dan asal-usul dari Sang Hyang Hau tersebut. Oke, kita akan masukkan ke dalam tubuh mediator agar kita bisa berkomunikasi dan bertanya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Hau hadir. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Sang Hyang Hau, saya mau menanyakan, sebelumnya kamu ini ada galantek dari Surya Kencana, benar? Dan apakah benar Prabu Surya Kencana itu memberikan titah kepada engkau dan galantek lainnya mengikuti Prabu Pisan Euleun? Dan untuk tempat ini, orang di sekitar sini banyak yang minta berdoa atau bagaimana kita? Ini sekarang sedang disalahgunakan. Banyak jin-jin kafir. Sebenarnya aku sudah tidak di sini. Dan ya, karena tidak nyaman akan hal itu. Karena baru datang, aku datang ke sini. Berarti kamu sudah mau hadir juga. Sama Karena pertanyaan selanjutnya adalah, kamu moksa karena kenapa? aku kecewa. Kecewa dengan Prabu Pisan Euleun. Iya, Karena mengkhianati. ya, Dan apa namanya, benar kamu moksa di situ. ya, Dan itu tongkat kamu. ya. Tapi dari tongkatnya aja itu besar, kamu pasti bisa berubah wujud jadi besar. Emang perawakan kamu besar. Aku tinggi besar. Oke. Dan yang lainnya kemana? Ada galanteknya. Benar kamu karena amarahmu waktu itu? Ya,
mereka di mana? Ya, untuk pesannya agar tempat ini nggak jadi tempat yang itu tempat untuk meminta atau apa pesan-pesan dari kamu? Aduh, aku sudah tidak alam. Sulit bagiku sendiri untuk memperingatkan bangsa manusia. Aku hanya ingin bangsa manusia sadar bahwa tempat ini bukan untuk meminta, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, ini berikut merupakan edukasi positif ya, dimana banyak orang ke tempat yang keramat justru malah meminta. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tempat mungkin yang lebih suci seperti musola, masjid atau di rumah. Bukannya melarang untuk berdoa di sini, boleh, tapi hanya sebatas mendoakan si punya rumah ya. Yakin kau memanfaatkan bangsa manusia yang bodoh? Ya, itulah karena bangsa manusia itu mudah terpedaya, kan? Padahal manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tapi kenapa meminta dengan makhluk yang tidak sempurna seperti bangsa? Ada lagi pesan untuk manusia yang masih hidup atau masih ada di dunia ini. Ingat pada Gusti Allah, bukan pada kita. Tempat ini hanya pengingat bahwa di sini pernah terjadi satu peristiwa, bukan untuk meminta. Oke, satu pertanyaan lagi. Beritanya adalah setiap orang atau pengunjung datang ke sini tidak diperkenankan menggunakan batik. Itu benar larangan engkau atau bagaimana? Aku tidak pernah melarang. Ya, karena tadi komunikasi batin antara kamu dan saya itu jelas engkau bilangnya itu adalah itu hanya simbolis, boleh pakai menggunakan batik, yang penting memiliki hati yang bersih. Itu cuman salah paham mungkin ya, hingga menjadi kebiasaan. Oke, ternyata kejadiannya seperti itu para pemirsa. Jadi ya sudah jadi kebiasaan dan kebudayaan, jadi mungkin orang nggak tahu ya. Dari sini kita mungkin harus jadi lebih tahu ya yang sebenarnya. Oke, dari itu aja. Terima kasih udah hadir ya, Kang Yang Hau. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kehormatan bagiku. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel YouTube Benteng Sukma, itu tadi komunikasi saya dengan Kang Yang Hau ya. Sebelumnya saya memang sudah komunikasi di bawah secara batin, tapi ini komunikasi yang bisa dilihat banyak orang, bahwasanya banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk memberikan edukasi positif dan supaya masyarakat jadi lebih pintar dalam menyikapi suatu tempat, keadaan, ataupun apapun yang terjadi lah ya. Oke, terus saksikan saya terus di channel YouTube Benteng Sukma. Saya dan kru izin undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.